Surah Al-Baqarah 273-274. Baru yang ke-275-nya tentang riba. Jadi sebelum pembahasan riba yang tak berkesudahan sampai sekarang, fatwa-fatwa dan ijtihad, maka kita awali dulu dengan 273 dan 274. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal insan fi ahsani taqwim wa sawwaru bi ahsani suwar. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'i allazina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alimun. Allazina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Lil fuqara, bagi orang-orang yang fakir, bagi orang-orang yang fakir, allazina uhsiru fi sabilillah, yaitu orang-orang yang terkepung di jalan Allah, la yastati'una, mereka tidak mampu, tidak sanggup, dorban, berusaha, bekerja, fil ardi, di muka bumi. Yahsabuhumul jahiluna agniya, menyangkalah mereka orang-orang yang bodoh, orang yang tidak tahu bahwa dia agniya, yaitu orang-orang yang berkecukupan, orang-orang yang kaya. Minat ta'affufi, yaitu ketidaktahuan itu karena menjaga diri dari meminta-minta. Ta'rifuhum, kalian tahu, kalian kenal mereka, bisimahum, dengan sifat-sifat mereka. La yas'aluna, mereka tidak meminta-minta, menjadi pengemis, an-nasa, kepada manusia, ilhafa, secara memaksa dan mendesak. Wa ma tunfiqu, dan apa yang kalian infakkan, min khairin, dari kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi, dengannya, alimun, maha mengetahui. Allazina, orang-orang yang yunfikuna, menginfakkan, amwalahum, harta-harta mereka, bil laili, pada malam hari, wan nahari, dan siang hari, sirron, secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan juga terang-terangan, tampak, falahum, maka bagi mereka, ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka pada hari kiamat, wala khaufun, dan tidak ada kekhawatiran, alaihim, atas mereka, wala hum, dan tidak pula bagi mereka, yahzanun, merasa bersedih hati, merasa bersedih hati. Cukup panjang dua ayat ini. Nah, ayat ini masih perkara infak dan sodakoh. Infak dan sodakoh.
Kepada siapa berinfak? Lil fuqara, yaitu kepada orang fakir. Orang fakir yang mana? Yang uhsiru. Ya, yang uhsiru fi sabilillah, yaitu yang terikat, terkebat, takabe, takuruang, ya itu. Tidak bisa berusaha. Padahal sedang melakukan jihad fi sabilillah. Ya, jihad fi sabilillah. Siapa mereka? Kaum muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah. Kemana hijrahnya? Arahnya ke Yasrib yang menjadi Madinah sekarang. Jadi mereka yang hijrah, muhajirin namanya, tentu di tempat yang baru belum tentu langsung dapat bekerja dan usaha. Maka meskipun latar belakangnya miskin dan kaya, maka berhak untuk mendapatkan infak. Berhak untuk mendapatkan sedekah. Nah, apalagi yang benar-benar fakir, yang butuh. Nah, jadi mereka tuh sibuk, ya, orang-orang muhajirin untuk membela Allah, membela Rasulnya. Ya. Tidak ada usaha, tidak bekerja. Itulah mereka, dan tidak bisa mencukupkan dirinya untuk mendapatkan sesuatu, baik yang dimakan atau untuk keluarganya. Jangankan keluarganya, dirinya saja susah. La yastati'una dorban fil ardi. Kata-kata dorban sebenarnya dari kata doroba, yadribu, dorban, doribun, madrubun, idrib, la tadrib, madrobun, madrobun, midrobun. Itu kalau Uncu belajar di pesantren. Ya. Dorban itu, doroba itu memukul, tapi yang dimaksud di sini adalah tidak bisa bepergian untuk usaha. Itu maksudnya. La yastati'una dorban fil ardi. Mereka tidak dapat berusaha, bekerja di bumi. Artinya, tentu mereka tidak bisa bepergian. Sedang berjuang di jalan Allah. Nah, berhak untuk mendapatkan infak. Di antara manusia dulu dan sekarang, ada yang memang menahan diri untuk tidak meminta-minta, ada. Bahkan ada orang yang tidak mau minta surat keterangan miskin. Lihat dok ini. Biarlah daripada meminta surat miskin, lebih baik saya berusaha saja. Meskipun sangat butuh. Ada juga yang mengatakan, kita cari surat miskin, nanti mental miskin lagi. Kan ada orang yang biarlah susah, tapi tidak meminta-minta, ta'afuf namanya. Makanya orang yang tidak tahu, al-jahil namanya, tentu tidak tahu kalau dia itu butuh sebenarnya. Nah, orang yang seperti ini kasih, berikan infak. Nyu ndak minta-minta, tapi butuh. Nah, di sini ya perlu kejelian kita. Jadi yang la yastati'una dorban fil ardi yahsabuhumul jahiluna agniya minat ta'afuf. Orang-orang tidak tahu, jahil orang tentang dia. Padahal butuh, maka silakan infak. Kenapa dia dan banyak orang tidak tahu? Karena at-ta'afuf, menjaga diri. Menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, tidak minta-minta. Yang seperti ini luar biasa akhlaknya, bagusnya sebenarnya. Cuman susah juga. Ada yang pergi kemana-mana minta daging kurban malah. Adi andoan dulu, di kopi lo kawan dulu huda, mesti jamin dulu huda. Deh awak lu dapat daging yang kau sariko, padahal nyala berkilo-kilo, dapat. Nah, yang paling baik apa? At-ta'affuf, menjaga diri,
menjauh dari meminta-minta. Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang-orang yang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta, artinya orang yang tidak mengetahui perihal dan keadaan mereka pasti menduga bahwa inyo orang kayo doh untuk awa agiah. Sebenarnya butuh. Nah itu nan harus diagih sebenarnya. Yang ta'afufnya. Cuman orang banyak yang tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena dia tidak pernah menampakkan dia susah. Padahal susah sebenarnya. Apa caranya? Orang dake nan tahu biasanya itu. Nah, orang dake memang strata bahasa miskin ini dan fakir ini berbeda namanya. Kalau di Jakarta, mohon maaf, di kolong jembatan, pagi-pagi manulak gerobak, bekola sanjo diletakkan di suatu tampe, maka si gerobak tadi dijadikan tampe laloknya. Ada di Padang Panjang model itu. Kecunya miskin, fakir, ndak tigo di rumah. Sampai di mana tadi? Halaman 2. Semana ayat ini dengan hadis yang kesohihannya telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah yang menceritakan Rasulullah pernah bersabda, yang artinya orang yang miskin itu bukanlah orang yang suka berkeliling, meminta-minta, yang pergi setelah diberi sebiji atau 2 biji buah kurma, sesuap atau 2 suap makanan, sepiring atau 2 piring makanan. Tetapi orang miskin yang sesungguhnya ialah orang yang tidak mempunyai kecukupan yang mencukupi dirinya, dan keadaannya tidak diketahui sehingga mudah diberi sedekah, serta tidak pernah meminta sesuatu pun kepada orang lain. Itu yang miskin sebenarnya itu. Jadi orang yang miskin itu bukan yang nampak oleh kita meminta-minta. Ada enggak orang yang miskin beli Pajero? Aduh. Yang meminta kamapainnya. Sebenarnya dia bukan miskin, yang seperti itu bukan miskin. Mental miskin yang tercela. Ini yang bahaya sebenarnya. Bahkan ada hadis begini. Lebih baik pergi, daki tuh bukit, cari kayu bakar, dapat ikat kayu bakar, sudah diikat, maka pikul di punggung, turuni bukit, pergi ke pasar, jual kayu bakar, khairun min ayas alannas. Jauh lebih baik daripada meminta-minta. Jadi orang miskin itu bukan yang kemana pergi minta-minta, itu tidak miskin. Bahkan dia dengan cara itu dijadikan profesi, malah dia sebenarnya kaya. Tapi ingat, di hadapan Allah orang tersebut adalah orang yang sangat dibenci dan dicela. Meminta-minta dijadikan profesi, bahkan dijadikan lahan untuk bahaya itu. Ta'rifuhum bisimahum. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Apa yang dimaksud potongan ayat ini? Maka melalui penampilan mereka bagi orang-orang yang memahami sifat-sifat mereka. Sebenarnya tahu mana dia itu yang miskin, mana yang tidak tahu sebenarnya. Jadilah. Di awal mungkin baju selalu rapi, bersih. Nah, tentu orang tidak tahu kalau awak butuh sebenarnya. Nah, ini perlu juga nanti ada mekanisme bagaimana mengetahui di sekitar kita itu sebenarnya dia butuh. Tapi karena dia menjaga diri dan harga diri, ya,
maka dia tidak meminta-minta. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak meminta kepada orang lain secara mendesak. Yang maksud mendesak sini adalah memaksa. Kan ada orang nanti bo kawa dawa agi aduh berang nyo kawa. Pernah tidak merasakan tuh? Banyak ya Pak Haji ya. Kalau dari magi enggak lah. Hanya di berangannya awak. Nah, yang lucu tuh saya terusan saja agak tersayat saja tuh. Simbol kain sarung, simbol koko ini dijadikan untuk meminta-minta. Malu awak Jo, agama sawalah. Ada tuh. Nah, sekarang boleh hendak orang yang mohon maaf untuk belajar fisabilillah, seperti orang datang ke Masjid Jami Nurul Huda, dia mau pergi sekolah menuntut ilmu syariat, boleh? Boleh. Itu yang harus dikasih, Mbak. Itu fisabilillah. Fisabilillah. Ya, butuh biaya. Silahkan. Ya, difasilitasi, tidak apa-apa difasilitasi. Pak Leman mau belajar ke Madinah, kurang pitih. Ayo, kasih tuh Pak Leman. Nanti balik ke sini jadi syekh di sini. Alhamdulillah. Jadi ilhafa ini memaksa. Jadi meminta-minta memaksa aku udah tercela itu. Tercela. Jagalah dari hal yang demikian. Jadi dalam meminta mereka tidak pernah mendesak, alhamdulillah. Tidak pernah memaksa, alhamdulillah. Tidak pernah membebankan kepada orang lain, alhamdulillah. Ya, padahal mereka perlu. Karena sesungguhnya orang yang meminta kepada orang lain, sedangkan ia mempunyai kecukupan yang dapat menjaminnya untuk tidak meminta, berarti ia melakukan permintaan dengan mendesak, dengan memaksa. Itu tercela. Nah, mudah-mudahan. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mengatakan dari Abu Hurairah, jalurnya, sanadnya, bahwa Rasulullah pernah bersabda, yang artinya orang miskin itu bukanlah orang yang pergi setelah diberi sebiji atau 2 biji kurma, sesuap atau 2 suap, yang seperti hadis di atas, melainkan orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang memelihara dirinya dari meminta-minta. Bacalah oleh kalian, kata Rasulullah, jika kalian suka, yaitu firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah 273. Ini yang menjadi sebab turun surah Al-Baqarah 273. Bahkan riwayat yang sahih mengatakan surat ini turun berkaitan dengan Ahlus Suffah. Pernah mendengar Ahlus Suffah? Ahlus Suffah, dia berada di masjid. Ya. Ahlus Suffah di sini maksudnya mungkin sering ini disampaikan sebenarnya. Ahlus Suffah itu adalah mereka ketika itu jumlahnya 400 orang. Mereka berjumlah 400 orang dalam sejarah, ini sebab turun ayat ini, di mana mereka menyerahkan diri mereka dan mereka tidak, tidak punya kerja tetap karena mereka muhajirin. Duduk-duduklah mereka sambil mengajarkan Al-Quran. Nah, disinilah dalil mengatakan bahwa pada zaman Nabi boleh mengambil upah dari mengajarkan. Nah, di sini. Ya. Yang penting jangan dijadikan mata pencarian. Contoh, saya ustadz. Jangan dijadikan mata pencarian. Atau mengajarkan ayat. Jangan dijadikan mata pencarian. Kalau dijadikan mata pencarian, kanei. Ustadz kok guru tuh dape di dunia, di akhirat dah dape.
Nah itu. Nah, Ahlus Suffah dia orang Muhajirin. Dia ngajarkan Al-Qur'an di malam harinya. Kemudian di siang harinya dia berjuang di jalan Allah. Nah, kemudian dia ikut keluar bersama satuan prajurit yang diutus oleh Rasulullah SAW. Maka dengan demikian mereka ta'affuf, tidak meminta-minta. Maka mereka Ahlus Suffah berhak untuk disuplai, dibantu dan diberi infak dan sedekah. Nah gitu. Jadi Ahlus Suffah ini kaum Quraisy yang hijrah bersama Rasulullah. Kemudian dia di Madinah. Dia tidak punya keluarga itu di Madinah. Tidak punya keluarga di Madinah, tidak punya tempat tinggal di Madinah, sehingga mereka akhirnya di mana tinggalnya? Di Suffah. Apa itu Suffah? Suffah adalah di Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ketika itu di Agi Atok di masjid itu. Nah, mudah-mudahanlah saroman kitolah enak nan pengurus kuah magih fasilitas untuk orang-orang yang sholat malam, sholat sunat, ya di Agi Atok, di Agi Tampe, biarlah. Ya. Tapi memang ada juga suka dukanya ya. Sudah tidak terhitung lagi orang yang gila datang ke sini. Ya. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan jo caro iku awak masuk sarugo. Amin. Jam barak ini. Berjalan jarumnya. Di halaman yang ketiga, halaman yang keempat ya, kayak kedua. Imam Ahmad mengatakan dari seorang lelaki dari kalangan Bani Muzayyana bahwa ibu si lelaki tersebut pernah berkata kepadanya, mengapa kamu tidak berangkat untuk meminta-minta kepada Rasulullah sebagaimana orang-orang lain meminta kepadanya? Maka aku, maksudnya lelaki tersebut, berangkat untuk meminta-minta kepadanya. Tetapi kujumpai beliau sedang berdiri berkhutbah. Seraya dia menyampaikan dalam khutbahnya itu, barang siapa yang memelihara dirinya dari meminta-minta, maka Allah akan memelihara kehormatannya. Dan barang siapa yang merasa berkecukupan, maka Allah membuatnya berkecukupan. Dan barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain, sedangkan ia mempunyai makanan sejumlah kurang lebih dari 5 auqiyah, berarti dia meminta kepada orang lain secara ilhafa, yaitu secara paksa. Ya. Maka aku berkata kepada diriku sendiri bahwa seekor unta milikku jauh lebih baik daripada 5 auqiyah makanan. Dan budaku memiliki unta lainnya yang jelas lebih baik pula daripada 5 auqiyah. Maka aku kembali tidak jadi meminta. Karena khutbahnya Rasulullah, malu awak meminta-minta. Kiranya masih banyak orang yang lebih miskin. Saya masih punya ini harta dikit, orang lain lebih miskin. Jadi menjaga ini adalah lebih baik. Insya Allah kalau menahan diri dari meminta-minta, Allah nantinya akan mencukupkan. Lay ikhtiar, lay bausawawa, lay bakarajawawa, doa dan tawakal jangan dilupakan. Insya Allah ada dosa sakit, ada dosa sakit. Awak-awak nan mengurus masjid ko rumah Allah ko ada dosa ko rasaknya carilah. Ya. Jangan dijadikan ini lahan tempat mencari, jangan. Jadi iya, bismillah. Izin loh. Babu kok gini.
Babuko gini, Pak Haji. Babuko. Bukannya puasa kasih. Iya, babuko gini. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi alim. Dan apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi tiada sesuatu pun darinya yang samar bagi Allah. Ya, karena itu dia akan memberikan balasan pahalanya dengan lengkap selengkap-lengkapnya, sempurna sesempurna nanti pada hari kiamat. Nah, insyaallah tacangang awak ya, mengisi kotak infak katidi yang 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Merasa kebaikan awak, maksudnya biarlah tidak tahu banyak orang. Ingat nanti pas sangat diperlukan di hari kiamat, di akhirat, tercengang saja kita. Alhamdulillah jadi penolong awak, membantu awak. Kaswadanya masuk serugu awak. Itulah. Mudah-mudahan insyaallah. Allazina yunfikuna amwalahum bil-lail wan nahar sirra wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam hari, di siang hari, terserah. Waktu kita berinfak, bersodakoh, bersembunyi, atau tahu orang terang-terangan, diumumkan pula, tak mengapa. Maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada juga mereka merasa bersedih hati. Tanang hidup di awak baragih, tanang hidup di suku berimpak awak. Nah, makanya bisua ado goro, ayo bawa yang terbaik. Ladiang bukan untuk baca kak, parang bukan ini ya. Mungkin adonan adonan santi yang membuat kolak, bawalah kolak. Oh, adonan kerupuk kuah, lai suka kerupuk kuah, lai. Nah itu, ya silakan bawa. Mungkin adonan airnya, adonan tehnya, adonan kopinya, adonan teh taluannya, ya, adonan tanagonya, ya, adonan menghiburnya, pokoknya berkolaborasi, ya, insyaallah mudah-mudahan. Jam berapa Pasek? 7:30. Yo. Kalau perlu sasi layang, kan sanang juga. Insyaallah. Mudah-mudahan ambo bisa. Ambo KPK Jakarta. Anak kini ambo ke Padang. Ya. Mudah-mudahan besok bisa. Meskipun ada kegiatan diusahakan. Di kriuk, ya. Sediakan kulit kriuk, yang kriuknya. Apa-apa. Pandai mana manjulu. Ambo ka mengecek kilunya dulu. Siap. Bara sanggup saja ya. Nanti saya. Siap. Santiang wana. Aiko kelebihannya. Ya. Halaman 4. Halaman 4. Imam Ahmad mengatakan dari Abu Mas'ud dari Nabi yang telah bersabda, sesungguhnya seorang muslim itu apabila mengeluarkan suatu nafkah kepada istrinya dengan mengharapkan pahala dari Allah, maka hal itu merupakan sedekah baginya. Sedangkan ke istri sendiri baragi awak agih tas, awak agih pakaian, awak agih belanjo. Lah, itu merupakan sedekah dan infak. Meskipun kewajiban suami sebenarnya ada nilai lebih. Luar biasa. Ya, ada yang bertanya, Ustaz, ada jando Pak Ustaz. Wallahi ini ketua BKMT Padang Panjang bilang kepada saya kemarin. Di tempat Pak Adi Rozal, ya, ada 11 janda Pak Ustaz. Makasih Pak Zenko ketua BKMT kesuanda. Ya, BKMT. Atau bagaimana menurut Pak Ustaz? Kiranya bertanya,
Bagaimana seorang istri yang tidak dinafkahi oleh suaminya 3 bulan berturut-turut, ambo sampaikan kepada ketua BKMT, nanti disita negara kejabo. 3 bulan tidak dipakai, 3 bulan tidak diapa-apain, disita negara nanti. Ya Pak Haji. Dan si istri bisa minta cerai. Itu tidak nusuz, tidak durhaka, tidak maksiat si istrinya. Kenapa? Karena tidak diberi nafkah lahir dan batin. Makanya jangan dipadian orang rumah kok. Ya. Rasulullah pernah bertanya kepada Aisyah, baralamo kue istri ditinggal suami. 2 minggu tuh lalamo kece Aisyah. Itu jawaban Aisyah. Ya. Jadi jangan padian orang rumah Paleman. Hah? Lain digamai juga. Orang rumah awak kan ada orang rumah lain. Nah, ya. Siap. Terakhir, falahum ajrun inda rabbihim. Ke istri, ke tetangga, ke kerabat, ke orang lain, ya, itu harus memberi. Mohon maaf, tapi adojo urang nan dek perangenyo dan stop bantuan. Dah boleh ya? Dah boleh ya? Misalnya begitu. Ini ada sebab turun surah An-Nur ayat 22. Nanti dicek An-Nur ayat 22 nanti di rumah. Nah, Abu Bakar tidak membantu, saya akan stop. Tidak akan membantu kamu lagi, wahai Mistah bin Asasah, sepupunya. Kenapa? Karena Mistah ikut menyebarluaskan berita bohong tentang mesumnya katanya. Aisyah mesum. Padahal itu dilontarkan oleh orang munafik. Tersebarlah demam Rasulullah SAW. Padahal Aisyah tidak melakukan itu. Sepupu daripada Abu Bakar bernama Mistah ikut menyebarkan. Sementara Mistah ini selalu dibantu tiap hari oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, mulai hari ini saya tidak akan membantu kamu lagi. Turun ayat. Yang salah siapa? Mistah. Yang ditegur siapa? Abu Bakar. Maksudnya apa? Jangan mentang-mentang lai, jangan mentang-mentang awak kayo, jangan mentang-mentang awak punyo harato, sementara menghentikan bantuan. Apa maksudnya? Jangan dikait-kaitkan dengan perangai kalau baragi awak. Itu intinya. Kalau bapak rangenyo sepupu itu nasihati oleh kamu, yang bantuan tetap berikan. Itu maksudnya. Tetap berikan. Tapi kalau kita kan tidak bisa dipisahkan. Bahkan Basnas, apa Basnas? Minta surat keterangan ke masjid, pusing juga kita. Agih saja kalau ada, agih saja, udah usah dikait-kaitkan, dihubung-hubungkan itu. Insya Allah dapat pahala dan akan menyebabkan kita damai, tenang, tentram. Tidak akan ada rasa khawatir, takut dan sedih. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada pula merasa bersedih hati. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.